Untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, teman-teman yang baru masuk. Selamat datang di Learning Session Galeri. Kali ini di sesi bulan Agustus kita akan mengangkat tentang Talaut, mengenal laut dari pulau terdepan. Jadi Talaut sebagai salah satu pulau yang ada di ujung Indonesia, kita akan coba perkenalkan, kita akan coba cari tahu lebih lanjut dan coba kita pelajari ini kira-kira ada apa saja di sana. Mungkin teman-teman juga belum pernah ada yang ke sana atau ada yang udah pernah ke sana, nanti kita bisa simak masing-masing. Nah, di sini sebelum kita masuk ke acaranya, ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan dulu. Yang pertama, nanti pada saat jalannya acara, mohon tombol mute-nya tidak dinyalakan. Jadi, kalau bisa semua peserta, kecuali narasumber, berada pada posisi mute. Nah, jika adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, atau rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya, di kolom chat, di kolom komentar, silakan menggunakan hashtag tanya, baru masukkan pertanyaannya. Jadi di kolom komentar, di sini di kolom chat, saya cantumkan menggunakan seperti ini, hashtag tanya, lalu dilanjutkan pertanyaannya. Seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat jalannya acara, jika teman-teman ingin bertanya sesuatu, silakan langsung saja tuliskan di kolom chatnya, nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja acaranya. Di sini sudah ada sekitar 19 partisipan yang ada di ruang Zoom ini. Peserta yang mendaftar sampai terakhir itu ada di sekitar 82. Mungkin ada teman-teman kita yang masih berada di jalan atau belum bisa mengakses ini. Nanti kita sambil jalan saja, nanti biarkan jika ada peserta masuk, nanti kita langsung masukkan di tengah-tengah acara. Nah, saya akan membacakan jadwal acara yang terlebih dahulu. Pertama nanti ada pembukaan, lalu masuk ke berikutnya ada tour singkat galeri, lalu berikutnya kita akan masuk ke materinya. Untuk hari ini ada 2 pemateri yang akan menceritakan dan membagikan kisah-kisah tentang Talaut, lalu kita akan masuk tanya jawab, lalu kita masuk ke penutup.
Kira-kira demikian. Kalau bisa teman-teman ikut menyimak dan jika ada pertanyaan langsung sampaikan saja di kolom tadi. Nanti kita akan memberikan beberapa merchandise untuk beberapa penanya terbaik. Kira-kira seperti itu. Ya, kita langsung masuk saja ke pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Kasih BMKT, Ibu Zainab Tahir. Silakan Bu Zainab. Atau panggilnya Ibu atau Kak atau gimana nih? Hanya kakak kali ya, supaya kita tetap muda. Ya, Terima kasih Kak Elmar. Kak Zainab. Kita jadi kakak ya, Kak Prita, Kak Samia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, adik-adik yang sudah hadir di ruang Zoom, selamat datang di event reguler Marine Heritage Gallery. Di sini mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke Marine Heritage Gallery di Gedung KKP. Jadi sudah tahu apa yang ada di sana. Sebenarnya di galeri itu event ini biasanya diadakan secara langsung. Adik-adik atau Bapak Ibu kami undang untuk datang langsung ke Marine Heritage Gallery. Tapi dengan situasi seperti saat ini tidak memungkinkan, jadi kita mengadakan event ini secara daring, sehingga Bapak Ibu adik-adik itu tetap bisa mengikuti learning session yang diselenggarakan setiap bulan di akhir bulan di minggu keempat, biasanya setiap Selasa di minggu keempat. Nah, kenapa sih ada learning session ini? Kami berharap Marine Heritage Gallery itu bisa membagi atau kakak-kakak atau narasumber yang ada di Kementerian Kelautan ataupun narasumber yang menguasai tentang bidangnya mengenai perikanan dan kelautan itu bisa membagi pengalaman, membagi pengetahuan ke adik-adik apa sih yang ada di bagaimana sih laut kita, apa yang ada di sana, seperti apa pesisir dan pulau-pulau kecil. Tidak semua dari kita bisa mengakses itu, mengingat ada keterbatasan, ada jarak yang ada waktu dan akses ke sana. Nah, dengan acara ini kami berharap bisa menjembatani itu, meskipun tidak seefektif kalau kita berkunjung langsung atau kita mengenal langsung. Nah, kami berharap acara ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, adik-adik bisa menginspirasi adik-adik generasi muda untuk mengenal laut, mengenal minyak kita yang 2/3-nya adalah laut. Jadi mestinya kita mengenalnya. Nah, saya tidak akan berlama-lama. Izinkan saya semestinya Pak Direktur yang membuka, tapi Pak Direktur sekarang ada di Lombok. Jadi kami yang mewakili untuk membuka acara ini. Nah, tanpa mengurangi keefektifan acara ini, kita buka learning session, semoga berjalan dengan baik. Adik-adik juga bisa mendapatkan sesuatu yang positif, bisa mendapatkan perspektif inspirasi dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Ada Kak Prita, ada Bu Prita, Kak Prita, terserah memanggilnya ibu atau kakak aja. Dengan sama Mbak Samia. Nah, Mbak Samia Miskat. Nah, keduanya itu menguasai bidangnya. Kak Samia akan bercerita tentang laut dan Kak Prita akan bercerita tentang apa sih yang ada di sana, bagaimana menuju ke sana. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mengawali acara ini dan membuka acara ini, membuka learning session ini dengan semangat yang baik, yang positif untuk belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kak Elmar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kembali Kak Elmer, dilanjutkan acaranya. Suaranya ya, suaranya tidak terlalu jelas. Halo, ya terima kasih Kak Zainab untuk ininya, untuk pembukaannya. Sayangnya di sini tidak bisa tepuk tangan, jadi mungkin masing-masing di rumah bisa tepuk tangan di tempatnya masing-masing atau ada yang di jalan. Nah, sebentar saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling ke Marine Heritage Gallery yang lokasinya ada di Gedung Bina Bahari 4 lantai 2 di kantor kami di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk saat ini memang lokasi Marine Heritage Gallery ini belum dibuka untuk umum, jadi kami masih membatasi pengunjung yang bisa masuk ke tempat ini. Namun nanti jika sudah dibuka, nanti teman-teman atau rekan-rekan atau adik-adik sekalian juga bisa datang, dan di sini di Marine Heritage Gallery ini tidak dipungut biaya. Saya akan berkeliling galeri sambil dipandu oleh teman saya, Cornelio. Boleh? Halo Mas Cornelio. Halo Mas Elmer. Ya, oke, kita coba berkeliling ya. Ya, halo. Ini adalah tempat kita, Marine Heritage Gallery. Tadi saya sudah sampaikan lokasinya. Nah, ini adalah kita, jadi kita buka dari jam lalu jam 1 sampai jam 3. Ini kita buka setiap hari dari Senin. Sekali lagi nanti pada saat atau saudaranya atau keluarganya untuk sudah foto-foto juga bisa. Nah, apa sih yang ada di Marine Heritage Gallery ini? Apa saja yang ada? Di sini kami melihat koleksi BKT. Jadi Marine Heritage Gallery ini juga sering disebut sebagai galeri BKT. Apa itu BKT? BKT ada benda berharga buatan kapal tenggelam. Jadi benda-benda yang ada di sini ada tempayan, ada guci dan lain sebagainya. Nanti ada mangkok juga. Itu berasal dari dasar laut perairan Indonesia. Jadi semuanya ini berada di perairan Indonesia. Usianya ada yang sekitar dari abad 8, ada abad 10, dan sekitar abad 13. Lalu diangkat dan dipajang dipamerkan di tempat ini. Nah, Marine Heritage Gallery sendiri sudah berdiri dari 13 Maret 2017. Diresmikan oleh MKP kita sebelumnya, ada Ibu Suci Pujiastuti. Dan di sini kita juga bahkan pernah mendapat kunjungan kenegaraan dari Presiden Prancis, yaitu di tepatnya beberapa minggu setelah pembukaan di 29 Maret 2017. Jadi Presiden Prancis saat itu, Mr. François Hollande, sempat berkunjung ke sini dan menyaksikan peninggalan bersejarah di galeri ini. Nah, galeri kita terdiri dari 3 pengangkatan, jadi ada Cirebon, Pulau Buaya, dan Belitung. Nah, untuk tahu lebih detail ya, saya akan memberikan ke teman saya tadi, ke Cornelio, untuk menjelaskan apa sih yang ada benda-benda yang ada di sini. Kebetulan Mas Cornel ini juga arkeolog, jadi pengetahuannya cukup luas lah. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang ini, nanti juga bisa tinggal disampaikan saja. Seperti tadi ya, menggunakan hashtag tanya, lalu dituliskan di kolom chat. Ya, silakan Om Cornel. Oke, terima kasih buat Mas Elmer. Sekali lagi ya, buat teman-teman yang rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Marine Heritage Gallery. Jadi di galeri ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki galeri muatan kapal tenggelam, di mana di dalam galeri ini terdapat 3 pengangkatan. Yang pertama pengangkatan dari Belitung. Yang pertama pengangkatan dari Belitung, kemudian Cirebon dan Pulau Buaya. Langsung saja seperti yang bisa kita lihat di depan saya ini adalah salah satu contoh pengangkatan dari Belitung Timur. Yaitu ada guci dengan disertai mangkok yang berasal dari dinasti Tang abad ke-9. Jadi guci besar ini ditemani satu temuan pada saat kapal itu tenggelam dengan adanya mangkok dengan motif hias kecoklatan berbentuk hijau dengan ciri khas dari mangkok Changsa. Dengan pada bagian dasar tepian bawah pengerjaannya belum selesai.
tidak bisa saya pegang karena memang ini sebenarnya nggak bisa dipegang. Kemudian yang dari sebelah kiri saya ini ada beberapa contoh mangkok dari temuan Cirebon, di mana berasal dari Five Dynasty dengan teknik pengerjaan stoneware, di mana teknik pembakarnya dia lebih halus di atas 1200 derajat, kemudian dengan motif hiasan yang agak sedikit simpel, tapi lebih rapi dan lebih halus. Dia ciri khasnya agak kehijauan pada bagian dasar dan pada bagian tepian bawah. Selanjutnya ada juga teko dengan sedikit ada telinga di bagian depan dan bagian samping, juga berasal dari pengangkatan Cirebon di abad era Five Dynasty. Jadi di Five Dynasty ini barang-barangnya sedikit agak lebih banyak dibanding 3 pengangkatan yang lain, dibanding Belitung Timur dan Pulau Buaya, di mana kurang lebih ada 400.000 yang berhasil diangkat. Kemudian masih dengan pengangkatan yang sama yaitu di Cirebon, di sini ada teko dengan motif hiasan, ada motif tumbuh-tumbuhan, di mana tekonya memiliki variasi, baik yang lehernya pendek maupun leher yang panjang, di mana keperluannya adalah untuk keperluan praktis, untuk menaruh wadah dan untuk keperluan untuk menuangkan minuman. Kemudian yang menjadi fokus saya di sini adalah pengamatan dari Cirebon, terutama teman-teman bisa melihat yang berasal dari rumah kapal tenggelam, khususnya yang berasal dari Timur Tengah. Jadi barang-barang ini merupakan barang-barang dari Timur Tengah, Gujarat, Persia, yang ditemukan di perairan Cirebon. Contoh-contohnya bisa kita lihat di sini ada cermin, kemudian ada tempat untuk menghaluskan bumbu rempah-rempah yang dibawa oleh para pelaut pada masa itu dengan tujuan untuk keperluan menghaluskan, kemudian untuk keperluan memasak. Kemudian ada handling untuk pegangan kapal. Jadi semua yang ada di atas, yang ada di bagian kompartemen kapal itu kita angkat dan kita konservasi. Dan yang agak unik di sini adalah temuan uang bolong, yang dimana berdasarkan perkembangan yang ada, teori yang ada, ini diasumsikan sebagai bekal kubur dengan ditemani oleh menhir dan sarkofagus. Kemudian kalau kita lihat di masa selanjutnya di Bali, ini masih digunakan untuk hal yang sama, yaitu keperluan peribadatan untuk umat Hindu. Cuma yang membedakan kalau koin bolong di sini, dia bagian tengahnya tidak berbentuk. Kalau yang di sini dia berbentuk kotak, tapi kalau yang di Bali dia berbentuknya bulat. Ya, dengan sedikit keterangan pada bagian atas dan kiri kanan adalah arah matanya. Kalau di sini dengan keterangan pada era atau dinasti yang dimana koin itu diciptakan. Nah, di sini ada sedikit yang berbeda dengan temuan Belitung. Kalau di Cirebon dia temuannya ukurannya lebih variatif, lebih banyak. Kemudian teknik pembakarannya lebih halus seperti teko, kemudian ada mangkuk. Nah, di depan saya ini ada mangkuk. Mangkuknya pun lebih halus. Kemungkinan besar mangkuk-mangkuk ini dibuat untuk keperluan praktis. Jadi dicetak dalam jumlah yang banyak untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian di sebelah sini ada kendi berukuran besar, namanya kendi pasu. Kendi ini jumlahnya tidak banyak, hanya ada beberapa saja. Kebetulan kita juga ada gudang di Cilengsi, jadi kendi ini jumlahnya nggak banyak. Ya keperluannya untuk menaruh wadah air. Oke. Selanjutnya ada guci yang berbeda dengan dari Belitung Timur. Kalau Belitung Timur gucinya gede-gede, kalau yang di Cirebon gucinya kecil, kemudian ada motif hiasan tumbuh-tumbuhan, seluruhan tumbuh-tumbuhan. Jadi dia lebih indah dari segi estetika. Nah, yang menarik di sini adalah kendi ya. Ada kendi dari Asia Tenggara ya, saya bilang tadi. Ada kendi, kemudian ada vas yang berasal dari Vietnam, Thailand, yang memiliki ciri khas dia teknik pembakarannya hampir sama juga kayak Cirebon, dia standar, tapi dia lebih sedikit pipih, agak pendek, dia tidak memanjang.
Nah, kalau yang menjadi salah satu masterpiece yang di sini adalah kendingnya Mandalung. Nah, kending ini digunakan untuk menaruh air suci atau air putra dalam ajaran kepercayaan Buddhis. Jadi kending ini teknik pembuatannya sangat susah. Kemudian getahnya pun kalau kita lihat memiliki estetika yang tinggi dan sangat langka. Oke, dan yang pengangkatan yang ketiga yaitu kita memiliki pengangkatan Pulau Buaya. Di pengangkatan Pulau Buaya ini ada yang sedikit unik, yaitu mangkoknya. Kalau berbeda dengan mangkok dari Belitung Timur dan dari Cirebon, kalau di Pulau Buaya ini mangkoknya di bagian bawahnya itu semacam kayak ada hak. Kalau sepatu itu ada haknya, ada tatakannya. Dia lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, ini mangkok di Pulau Buaya. Ini membedakan Pulau Buaya dengan mangkok-mangkok temuan dari Cirebon dan Belitung. Dia agak bagian dasarnya agak tinggi. Nah, kemudian mangkok selanjutnya dia tidak berukuran besar, dia kecil. Ada mangkok berukuran kecil. Nah, seperti ini. Ini berasal dari abad ke-13 kurang lebih ya, pada masa era dinasti Song. Dan juga kita bisa melihat ada gong yang digunakan sebagai pemberat kapal pada masa itu. Pada masa itu yang kita angkat semua, kita temukan dan kita display di sini. Demikian yang bisa saya jelaskan dari 3 pengangkatan, yaitu Belitung Timur, Cirebon, dan yang terakhir Pulau Buaya. Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya, Mas Elbar, untuk memberikan keterangan yang lebih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kornel. Pak Kornel tadi sudah menjelaskan tentang Belitung Timur, Cirebon, dan Pulau Buaya serta artefak-artefaknya. Cukup banyak sebenarnya artefak-artefak yang ada di galeri ini. Kami mencatat kurang lebih ada sekitar 3.000 item artefak atau benda yang ada di Marine Heritage Gallery di KKP ini, lantai 2 Gedung Winabaringkar. Sementara KKP sendiri mengelola kurang lebih bisa sekitar 300.000 dan kami mengelolanya posisinya masih ada di warehouse kami, di gudang kami di CMC. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat kenapa sih kita memajang benda-benda seperti ini, kenapa kita memamerkan benda-benda seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kekayaan bangsa kita juga. Kalau banyak disebut kekayaan laut kita ada terumbu karang, ikan, garam dan lain sebagainya. Nah, BMKT merupakan juga salah satu kekayaan bangsa negara kita yang ini memiliki nilai yang sangat besar, gitu. Dan ini juga bisa menjadi sejarah. Kalau misalkan dulu teman-teman adik-adik pernah dengar cerita, wah kita diapit 2 benua dan 2 samudra. Wah kita bangsa yang cukup kaya, kita menjadi pusat perdagangan dunia. Apa sih buktinya? Nah, buktinya adalah artefak-artefak dari kapal tenggelam ini. Jika yang artefak yang ditemukan saja dari kapal tenggelam segini banyak ya, bisa dibayangkan betapa ramainya, betapa sibuknya perdagangan di Nusantara pada masa tersebut. Ya, kira-kira begitu penjelasannya singkat saja. Nanti teman-teman bisa langsung datang ke tempat ini. Kita juga biasanya menerima kunjungan dari sekolah ataupun dari kampus jika mau mengadakan studi tour atau kegiatan-kegiatan sejenis ke Marine Heritage Gallery ini. Biasanya juga ada teman-teman yang misalkan sambil jalan-jalan ke Monas, Museum Nasional ataupun ke Galeri Indonesia bisa juga sambil mampir dan berkunjung ke Marine Heritage Gallery. Ya, saya coba panggil pematerinya. Yang pertama, Mbak Samia, apakah sudah siap? Hai, Kak Elmer, terima kasih. Di sini sudah siap. Oke. Tapi sebelum nanti masuk materi, nanti kita putar video dulu ya. Oke. Sebelum ke Mbak Samia, ada video dari galeri sebentar. Nanti kita baru masuk ke video video tentang talaut, begitu ya. Oke. Saya berikan kepada salah satu rekan saya lagi, Venta, untuk memutarkan sedikit video tentang Marine Heritage Gallery. Silakan. Sebuah tempat yang diresmikan pada 13 Maret 2017 untuk menyambungkan Anda, saya, dan kita semua dengan sejarah maritim Nusantara ratusan tahun yang lalu. Galeri ini memamerkan benda muatan kapal yang tenggelam di perairan kita
berabad-abad lampau. Saksi materi bahwa sejak dahulu, laut kita telah menjadi penghubung antar masyarakat dan bangsa lain yang berada di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Galeri ini memamerkan kurang lebih 1.500 koleksi benda muatan kapal tenggelam yang diangkat dari 3 perairan, yaitu Bangka Belitung, Laut Jawa Utara Cirebon, dan Pulau Buaya, Kepulauan Riau. BMKT Belitung. Benda muatan kapal tenggelam yang ditemukan di Belitung berasal dari abad 9 Masehi. Kebanyakan jenisnya keramik yang dibuat di Cina pada era dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Kapal yang mengangkutnya memiliki ciri konstruksi kapal Timur Tengah yang dikenal dengan nama Arabian Dome, tenggelam di Belitung dalam perjalanannya menuju salah satu kerajaan di Timur Tengah pada abad ke-9 Masehi. BMKT Cirebon. BMKT Cirebon diangkat dari Laut Jawa Utara Cirebon. Muatannya berasal dari abad ke-10 Masehi. BMKT Cirebon merupakan penemuan komoditas perdagangan terbesar di perairan Indonesia hingga saat ini, dengan muatan yang diperkirakan hingga 450.000 keping barang. Sekitar 80% muatannya berasal dari era 5 dinasti di Cina, sebagian kecilnya berasal dari Timur Tengah dan beberapa komunitas di Asia Tenggara. Dari variasi temuan dan ciri konstruksi kapal, perdagangan jarak jauh antara Cina, kerajaan di Nusantara, Timur Tengah telah terjalin sejak tahun 900-an Masehi. BMKT Pulau Buaya. Dinamakan BMKT Pulau Buaya karena ditemukan di perairan Pulau Buaya, Kepulauan Riau. Dari lokasi tersebut diangkat sekitar 30.000 keping muatan dari abad 12 hingga 13 Masehi. Muatan yang ditemukan antara lain keramik berasal dari dinasti Song, berkuasa pada abad 10 hingga 13 Masehi, botol kaca dari Timur Tengah, dan wadah tanah liat yang bercirikan Asia Selatan. Diperkirakan kapal yang membawa muatan tersebut menuju salah satu kerajaan di Sumatera, tapi tenggelam sebelum mencapai tujuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola 200.000 lebih koleksi dari abad 9 hingga 19 Masehi. Secara berkala akan dipamerkan di Marine Heritage Gallery ini. Kami ingin agar masyarakat mengetahui bahwa laut Indonesia itu tidak hanya kaya dengan ikan dan ragam terumbu karang, tapi juga ada kapal tenggelam dan muatannya yang menjadi bukti sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Kami ingin Marine Heritage Gallery menjadi learning center tentang sejarah maritim dan tentang kekayaan laut Indonesia. Menjadi media membangun kecintaan kita terhadap laut, membangkitkan kebanggaan dan keyakinan bahwa kita adalah poros maritim dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selamat berkunjung di Marine Heritage Gallery. Mari berbangga sebagai bagian dari Indonesia, negara maritim yang menjadikan laut sebagai masa depan dan pemersatu. Ya, terima kasih Kak Venta buat videonya. Sedikit sebelum saya masuk ke pemateri, ada beberapa pertanyaan di ruang chat ya. Saya coba jawab sedikit ya, karena kebetulan terkait dengan galeri. Kita bisa dikunjungi oleh masyarakat umum, tapi untuk sekarang belum dulu. Jadi selama kondisi pandemi sekarang, kita coba hold dulu, belum menerima pengunjung. Tapi nantinya ketika kondisi sudah baik, kita juga sudah bisa membuka lagi, silakan teman-teman untuk datang ke galeri kami. Ini galerinya terbuka untuk umum, kita buka dari jam 9 sampai jam 12, lalu dilanjutkan jam 1 sampai jam 3, setiap hari dari Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu kita tutup. Silakan datang, bisa ajak komunitasnya, bisa ajak sekolahnya juga, bisa ajak keluarga, dan lain sebagainya. Atau mungkin jika teman-teman atau komunitas atau sekolahnya ingin berkunjung ke galeri ini sambil ada kegiatan atau ada acara juga boleh, tinggal bersurat ke kami. Namun waktunya ketika masa pandemi sudah bisa kita lewati bersama. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman juga, semoga kita bisa melalui ini semua. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Kita akan panggil Kak Samia. Halo Kak Samia. Halo.
Ya, Oke, sebelum masuk materi kita putar video dulu ya. oke siap. Silakan ya. Oke. Selamat datang di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Berada di wilayah pantai, Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi kelautan yang tak ternilai. Selain potensi wisata, kawasan ini juga memiliki potensi perikanan yang tak kalah melimpah. Jarak yang cukup dekat dengan wilayah Filipina Selatan menjadi modal yang kuat untuk membuka kerjasama perdagangan, terutama di sektor perikanan. Tak hanya Filipina, pasar domestik seperti Manado dan Bitung juga menjadi pilihan pemasaran yang potensial untuk produk perikanan dari Kepulauan Talaut. Kerjasama perdagangan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tangkap. Kenapa SKPT ini ada? Utamanya untuk mendukung. Itulah tadi sekilas video tentang Talaut. Sebelum masuk materi, saya mau kenalan dulu nih sama adik-adik yang ada di sini. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua, adik-adik di sini sehat, karena itu yang lebih penting selama pandemi ini. Oke adik-adik semua, adik-adik apa teman-teman aja ya, biar asik untuk disapa. Boleh manggil saya Kak Samia, Bu Samia, atau jangan panggil Tante aja. Oke lanjut, saya mau masuk ke materi tentang Talaut. Kali ini kita lebih santai aja, bukan tentang materi yang berat-berat, karena saya yakin teman-teman pasti sudah pusing dengan tugas sekolah ya, dengan daring setiap hari, dengan guru. Jadi di sini kita jalan-jalan virtual aja ke Talaut. Oke, saya share screen dulu ya. Baik teman-teman semua, ada yang pernah ke Talaut atau ada yang sudah pernah mendengar kata Talaut? Kalau belum, yuk kita sama-sama mengenal Talaut. Talaut itu ada di mana sih? Jadi kita mengenal laut dari pulau terdepan. Lanjut. Pernah dengar lagu ini nggak, jingle iklan ini? Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke Talaut, Indonesia tanah airku, na seleraku. Pasti pada kenal semua dengan lagu ini. Ini adalah jingle mie instan, dan memang pertama kali mendengarkan Talaut kalau kakak sendiri dengarnya dari jingle iklan ini. Jadi Talaut itu ada di mana ya? Yuk kita sama-sama kenalan dengan Talaut. Nah, inilah peta dunia, peta pola dunia. Talautnya ada di mana ya? Di sini mungkin nggak akan kelihatan saking kecilnya pulau kita itu. Dia ada di sekitar sini teman-teman semua. Ada di Pulau Sulawesi, di tengah, di utara, paling utara Indonesia. Ya, sekecil itu. Nanti kita lihat lebih dekat lagi, oke? Talaut. Talaut itu apa? Talaut itu disebut juga dengan nama Bumi Porodisa. Bumi Porodisa itu sebenarnya diambil dari kata paradise. Masyarakat di sana sebelumnya mungkin tidak bisa spelling kata paradise. Pada tahu kan paradise itu apa? Paradise itu adalah surga. Kenapa Talaut disebut sebagai surga? Karena memang di sana sangat indah. Nanti kita buktikan ketika kita jalan-jalan virtual ya. Terus ada lagi yang mengatakan seperti ini. Tolada itu berasal dari kata talo dan oda. Talo itu adalah nama orang yang berasal dari Talaut. Sedangkan Oda itu istrinya yang berasal dari Pulau Mindanao yang ada di Filipina. Udah di negara seberang gitu kan. Tolada atau Talaut
itu menjadi nama dari keturunan mereka berdua. Jadi orang-orang Talaut itu konon adalah keturunan dari Bapak Talo dan Ibu Oda ini. Itu sih menurut hikayat orang sana. Terus ada lagi yang berpendapat seperti ini. Orang Talaut itu berasal dari Filipina karena mempunyai kemiripan bahasa, warna kulitnya sama, bentuk tubuhnya sama, bahkan masyarakat di sana pasti berbahasa Tagalog. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa suku Talaut itu termasuk bangsa Melayu Polinesia yang merupakan bagian dari Austronesia. Nanti kalian mungkin bisa mempelajari lebih lanjut lagi di pelajaran geografi ya. Lanjut lagi. Terus kenapa Kepulauan Talaut itu disebut sebagai pulau terdepan? Ada yang tahu? Kita lanjut lagi ya. Nah, kita kenalan dengan Talaut secara geografis dulu, letaknya di mana sih gitu kan. Teman-teman semua nih lihat ya, Talaut ada di sini, di paling utara, ini adalah Manado, ini adalah Talaut. Letak geografisnya 3-5 derajat lintang utara dan 126 sampai 127 bujur timur. Batas-batas wilayahnya, ini sebelah utara nih, berbatasan dengan negara Filipina. Jadi tahu dong kenapa dia menjadi pulau terdepan. Kenapa? Jadi Kabupaten Kepulauan Talaut itu memang paling utaranya Indonesia. Nih, kita punya pulau paling kecil, ini adalah bagian dari Kepulauan Talaut. Ini adalah namanya apa? Pulau Miangas, paling dekat dengan Filipina. Selanjutnya, di sebelah timur ada apa? Sebelah timurnya berbatasan dengan Laut Pasifik. Itulah yang membuat dia posisinya juga sangat strategis. Dia adalah pintu gerbang Pasifik. Sebelah selatan ada Laut Maluku. Terus sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah teman-teman, sebelum tahun 2002, Kepulauan Talaut dengan Kepulauan Sangihe itu adalah satu kesatuan Kabupaten Kepulauan Sangir Talaut. Terus mereka berpisah sejak tahun 2002, ada Undang-Undang Nomor 8 2002 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kabupaten Kepulauan Talaut sekarang ibu kotanya itu Pelonguane dan Kabupaten Sangihe ibu kotanya adalah Tahuna. Terus total wilayahnya berapa sih gitu? 39.000 sekian kilometer bujur sanggar. Luas perairan lautnya 37.800 atau 96,79%. Gede ya dibanding luas daratannya yang hanya 3,21% atau hanya 1.251 sekian kilometer bujur sanggar. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Talaut ini masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 19 kecamatan, ada 11 kelurahan, dan 142 desa. Nah, kembali ke pulau yang paling luar nih ya, ini ada Pulau Miangas, pulau terluar dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Jauh banget ada di sini. Dengan Manado aja 320 mil laut jaraknya. Coba bandingkan dengan jarak sisi terdekat dengan Pulau Miangas dengan Filipina, cuma 48 mil. Jadi kebayang dong lebih dekat dengan negara tetangga daripada ke NKRI sendiri. That's why kita harus menjaga pulau tersebut. Itu adalah bukti dari kedaulatan NKRI. Lanjut ya. Nah, ini yang Pulau Miangas yang kakak sebutkan tadi, itu yang paling ujung di atas ini, itu merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak paling utara. Itu tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. Jadi yang warna coklat ini adalah sudah Filipina, udah luar negeri. Jadi disinilah batas wilayah negara Indonesia dengan adanya Pulau Miangas. Selanjutnya. Nah, kenapa disebut sebagai pulau terdepan? Kenapa dia penting? Kenapa dia menjadi strategis dari sisi pertahanan dan keamanan nasional? Sudah jelas sekali dilihat dari posisinya tadi. Itulah Pulau Miangas yang masuk dalam Kabupaten Kepulauan Talaut menjadi pos lintas batas Indonesia Filipina. Selain itu tadi karena di sebelah
timurnya merupakan Samudra Pasifik. Itulah menjadi alasan Talaut itu sangat penting. Dia menjadi pintu gerbang ke Pasifik, jalur lalu lintas perekonomian dunia. Luar biasa ya. Lanjut. Terus kalau misalnya teman-teman semua pengen ke Talaut, gimana caranya gitu? Kalau belum pernah ke sana, yuk kita ke sana sama-sama. Nah, untuk sampai ke Talaut ada 2 moda transportasi yang kita bisa pakai. Yang pertama tentu saja dengan pesawat terbang. Pesawat terbang ke Manado itu, ke Talaut. Talaut di sini saya ngomongnya tentang ibu kotanya ya, yang Melongwane. Nah, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut itu Melongwane. Untuk sampai ke Melongwane dari Bandara Samratulangi Manado, kita membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam. Nah, adik-adik semua, ini adalah penampakan bandaranya. Dia seperti bandara perintis gitu, jadi bukan bandara besar di kota-kota besar yang mungkin biasa adik-adik temui. Sesederhana ini. Dan pesawat yang boleh mendarat di sana adalah hanya pesawat sejenis ATR seperti ini. Nah, kebetulan yang melayani rute penerbangan Manado ke Talaut itu adalah Wings Air Lion. Sebelum pandemi, setiap hari kita bisa naik pesawat ke Manado, tapi setelah ada pandemi sepertinya ada sedikit perubahan rute perjalanan. Oke, terus biayanya ke sana ada yang mau nanya nggak? Biaya ke Talaut itu berapa? Gitu. Kalau dari Samratulangi ke Talaut itu untuk one way itu 1 juta, jadi kalau PP-nya berarti 2 juta. Terus kalau dari Jakarta berapa? Wah, hitung sendiri, ada 6 jutaan untuk bisa sampai ke Talaut. Gede juga ya. Lanjut, kita ke sana bisa naik apa lagi? Dengan kapal laut atau ada kapal reguler. Waktu tempuhnya tapi jadi lebih panjang karena rutenya bisa singgah di beberapa pulau sebelum merapat di dermaga Melongwane. Untuk sampai ke Talaut itu, kalau dari Manado, bukan dari Manado ya, kita berangkatnya dari Bitung. Ada kapal Barcelona dan ada kapal Holy Mary. Kalau misalnya yang ini ada kapal Sabuk Nusantara itu untuk melayani yang pulau-pulau kecil terluar seperti Pulau Miangas tadi, ada Pulau Marampik juga. Kita lanjut lagi ya. Kita tadi udah naik pesawat, kita udah naik kapal, kita udah sampai di Melongwane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Adik-adik semua, inilah gerbang ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Begitu nyampe mendarat, kita akan disambut dengan gerbang selamat datang di ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut, Melongwane. Terus di sana yang menjadi ikon kota tersebut adalah ada patung Yesus memberkati, karena saudara-saudara kita di sana, teman-teman kita di sana mayoritas adalah pemeluk agama Kristiani. Ada juga tugu di tengah kota nih, salah satu ikon dari Talaut. Tapi kakak kurang tahu nih, ini maksudnya tugunya apa gitu, gambarnya apa gitu ya. Tapi itu menjadi salah satu ikon di kota Talaut, di kota Melongwane maksudnya. Selanjutnya, apa daya tarik dari Talaut? Potensinya apa aja sih sampai kita harus kenalan dengan Talaut? Nih, kita kan udah jalan-jalan tadi ya, udah sampai lapar dong. Kita wisata kuliner dulu. Terus di Talaut ada apa aja sih makanannya? Karena di sana adalah wilayah kepulauan, airnya lebih banyak, lautnya lebih banyak. Absolutely ikan. Jadi segala jenis olahan ikan itu ada di sana. Mau dibakar, mau dimasak kuah asam, sambal dabu-dabu. Jadi lapar nih siang-siang ngomongin makanan ya. Tapi memang makan ikan di sana itu sangat segar sekali karena baru diangkat dari laut. Terus ada lagi makanan yang disebut mie cakalang. Gak jauh-jauh lagi dari ikan kan, mie terus dicampur dengan suiran ikan cakalang. Kebayang nggak enaknya? Terus ada lagi pampis. Pampis itu apa sih kak? Gitu. Pampis itu adalah sejenis makanan yang suir-suiran tongkol apa tuna ya. Gambarnya ada di sini. Enak nggak? Lanjut. Ini ada sup kacang merah. Terus ada kue bangkit bambu, ada kue bagea. Dan ini halua kenari. Selain di Talaut, mungkin kita akan mudah mendapatkan ini di Maluku. Lanjut. Setelah makan siang, kita menyeberang dulu ya ke pulau yang ada di sana. Jadi ada di sana ada 3 pulau. Kita mau ke Pulau Sara, di salah satu tujuan wisata yang ada di Talaut.
kita jalan-jalan dulu ke Pulau Sara. Untuk sampai ke Pulau Sara kita naik speedboat ya seperti ini, ya. Speedboat ke Pulau Sara itu sekitar 15 menit dari kota Melongwane. Kenapa kita harus ke sana? Nih indah banget dari atas, teman-teman. Terkenal dengan pasir putihnya yang selembut tepung. Terus airnya ada gradasi 3 warna, luar biasa. Dan yang paling utama bahwa masih sangat nature, masih sangat alami, belum terlalu dieksploitasi oleh manusia, jadi sangat natural. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Sara. Ini Sara Island, dia udah punya landmarknya ya. Oke, kita lanjut. Nanti aku akan mutarin video tentang Pulau Sara setelah ini ya. Terus di sana ada hal yang sangat menarik tentang Festival Manee. Festival Manee itu adalah wisata budaya. Jadi masyarakat di sana itu masih sangat menjunjung kearifan lokal. Nih seperti ini, Festival Manee itu apa sih gitu kan? Mereka tuh masih suka bergotong royong dalam menangkap ikan. Jadi Festival Manee itu prosesi penangkapan ikan tahunan yang dilakukan secara komunal oleh kelompok masyarakat hukum adat Desa Kokorotan, berlangsung di Pulau Kokorotan, ada di Pulau Intata dan Pulau Malo. Terus tradisi Manee ini berarti pertanda berakhirnya masa Eha. Jadi di sana itu ada mereka meyakini bahwa ada satu wilayah itu yang tidak boleh dieksploitasi dulu. Jadi dalam setahun itu mereka nggak boleh nangkap ikan di situ. Di wilayah tersebut, kalau di laut, kalau nggak salah ada 8 wilayah yang menjadi wilayah EH. Wilayah EH itu apa? Itu dari kata E dan H. Kalau E itu berupa teguran gitu kan. H itu jangan, artinya kamu nggak boleh mengeksploitasi apapun sumber daya alam yang ada di wilayah itu sampai 1 tahun berikutnya. Disitulah kita merayakan disebut Festival Manee. Jadi Festival Manee itu hanya 1 kali setahun. Panenan bersama tersebut dilakukan dengan itu seperti ini nih, caranya mengurung dan memerangkap gerombolan ikan-ikan dengan menggunakan jaring tradisional, masih sangat tradisional. Mereka menggunakan tali hutan, terus dililiti rangkaian janur kelapa seperti ini. Nah, terus yang pesertanya siapa? Semua usia boleh. Anak-anak pasti menyambut pesta tahunan ini. Waktunya kapan? Waktunya bertepatan dengan siklus masa pasang surut tertinggi air laut di setiap tahun, ya sekitar bulan April dan Mei. Jadi kalau teman-teman semua, kalau adik-adik semua pengen ke laut dapat festival ini, bolehlah kalian merencanakan datanglah ke sana pada saat bulan April dan bulan Mei. Jadi bisa ikut teman-temannya di sana untuk merayakan festival Manee ini. Terus ada yang lucu nih, ada yang unik dari prosesi Manee. Jadi selama setahun itu kita dilarang memasuki lokasi Manee sebelum masa EH dicabut tanpa seizin atau pemerintah dan desa adat setempat. Terus dilarang berbaju merah, ya kan? Bukan hanya di pantai selatan dilarang berbaju merah, di sana kita pun dilarang berbaju merah saat prosesi Manee. Karena dianggap warna tersebut perlambang orang asing yang membuat leluhur tidak berkenan. Dilarang bersuara ribut atau membunyikan segala macam-macam bunyian. Terus dilarang melakukan penangkapan ikan sebelum Ratum Banua. Ratum Banua itu siapa gitu? Tetua-tetua adat yang ada di sana dan tamu khusus melakukan penangkapan pertama. Jadi ketika ikannya udah terkumpul, adik-adik nggak boleh langsung ngambil ikannya, harus yang ngambil dulu itu adalah sang ketua adat atau tamu khusus yang yang diundang waktu itu, apakah menteri atau mungkin stakeholder yang ada di sekitar situ gitu kan. Jadi biarkan dia yang melakukan dulu, baru setelah itu adik-adik boleh beramai-ramai menangkap ikannya. Terus dilarang membawa ikan sebelum dikumpulkan dan dibagikan ke ketua adat. Nah ini kan prosesi Manee ini seperti ini, mereka akan berbaju adat,
Ini adalah bupati waktu itu dan rame-rame ke laut untuk menggelar tali rafia. Bukan tali rafia ya, tali hutan yang diikat janur di tali tersebut. Lanjut ya. Tambah harinya udah ada wisata kulinernya, kita udah jalan-jalan ke Pulau Sara, terus kita ngapain lagi nih? Kita pengen tahu nih potensi talaut apa aja gitu kan. Potensi talaut itu ada TTC. Ada yang tahu TTC? Kalau TTS mungkin pada tahu ya. Kalau TTC itu merupakan singkatan dari 3 jenis ikan, yaitu tuna, tongkol, dan cakalang. TTC ini termasuk kelompok ikan pelagis dan penyebarannya hampir di sebagian besar perairan Indonesia. TTC merupakan salah satu komoditas perikanan di Indonesia yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, di antara ketiga ikan ini, yang manakah yang memiliki nilai ekonomi tinggi? Yang bisa menjawab nanti kita kasih hadiah ya. Ini adalah ikan tuna, ini ada ikan tongkol, ada ikan cakalang. Oke, lanjut. Nah, ini bukti kalau teman-teman, kalau orang talaut adalah nelayan dan kesehariannya mereka menangkap ikan segede-gede ini, teman-teman. Ada ikan tuna, ikan cakalang, ada ikan layang, gitu. Banyak sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih ya sudah menyimak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang talaut, kita akan mencoba menjawabnya. Nanti kalau misalnya sama-sama kita nggak tahu, kita sama-sama ke sana mencari tahu. Oke, saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Mungkin sudah siap, Mbak Prita? Iya, terima kasih Kak Samia buat materinya. Langsung aja kali ya ke Kak Prita nih. Udah siap? Ya, boleh. Sorry, tadi agak ada trouble di laptopnya, sehingga saya pakai handphone ini. Oh, oke. Yang penting semuanya terdengar dan terlihat jelas. Terdengar kan ya? Aman. Aman, oke. Mungkin bisa di-share screen kan, Kak Bambang? Karena saya pakai handphone ini. Sekalian menunggu, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar, di kolom chat ya, dengan hashtag tanya, lalu masuk ke pertanyaannya. Oke, apa kabar nih sahabat-sahabat galeri semua? Siang ini masih semangat kan ya? Semoga masih semangat, selalu sehat. Ya, tadi Kak Samia sudah menyampaikan terkait dengan gimana sih travel note-nya, caranya mencapai talaut, kemudian potensi-potensinya apa saja, termasuk dengan budayanya dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan saya ingin menyampaikan terkait dengan apa sih yang ada di talaut selain yang disampaikan oleh Kak Samia tadi, misalkan satwanya apa aja, legendanya apa saja, kemudian bagaimana sih peristiwa-peristiwa kapal tenggelam sampai ada di daerah talaut, sampai dengan jalur rempahnya. Mungkin kita lanjut Kak Bambang. Di sini untuk yang petanya dulu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar ya dengan Kak Samia tentang di mana sih posisi talaut sebagai garda terdepan kepulauan di Indonesia, pulau-pulau kecil di Indonesia yang terluar dan berbatasan langsung dengan Filipina serta Samudra Pasifik. Ini saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut karena memang kita lebih fokus aja apa sih yang ada di dalam yang ada di Kabupaten Talaut itu sendiri. Kabupaten Talaut ini seperti teman-teman lihat ya di dalam slide tersebut, terdapat beberapa pulau-pulau besar seperti Pulau Karakelang, kemudian di tempat di mana ibu kotanya berada, yaitu Melengwani, kemudian Pulau Talibabu, Pulau Kabaruan, Kepulauan Nanusa, dan kemudian Pulau Miangas yang berada di paling ujung dari talaut ini sendiri. Kemudian apa sih yang ada di talaut sendiri selain beberapa wisata yang sudah disebutkan tadi? Misalkan yang
di Pulau Miangas yang sebelah timur, rekan-rekan bisa lihat ya, di situ tuh ada bukti sejarah peninggalan dari perang masyarakat atau rakyat Talaut melawan Portugis. Seperti itu, yaitu berupa meriam Portugis. Kemudian ada satwa endemik yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu nuri atau disebut sampiri. Kemudian di sebelah kanan di Kepulauan Nanusa itu ada beberapa pulau-pulau kecil. Nah, di situ ada juga tadi sudah dijelaskan Kak Samya terkait dengan Festival Mani'e. Kebetulan ada di Pulau Intata. Kemudian ada juga ketam kenari. Ini golongan arthropoda atau binatang hewan darat yang sangat-sangat besar di seluruh dunia. Bisa mencapai 1 kilogram. Nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian satwa. Kemudian, nah, selain ada bandara, ada pelabuhan, juga tadi sedikit disinggung terkait dengan potensi tuna tongkol cakalangnya, kita juga akan membahas nantinya terkait dengan jalur rempah atau perdagangan rempah di Nusantara, termasuk di Kepulauan Talaut ini. Dan karena memang Kepulauan Talaut ini merupakan salah satu emas timurnya Nusantara yang banyak terdapat rempah itu sendiri, baik itu cengkeh, pala, dan sebagainya. Kemudian ada juga hewan endemik lainnya seperti kuskus yang ada di Pulau Salibabu dan hanya ada di Pulau Salibabu sehingga dia disebut sebagai hewan endemik atau satwa endemik. Kemudian di sana juga di Talaut itu juga banyak spot-spot diving terumbu karang. Jadi kalau nanti suatu saat nih ya, seandainya teman-teman bisa ke sana, itu jangan lupa ya untuk diving melihat dari spot terumbu karangnya. Kemudian juga ada kapal tenggelam yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Silakan dilanjut Kak Bambang. Ini beberapa fatwa di Talaut, termasuk misalkan untuk burung sampiri atau nuri Talaut ini dan kuskus merupakan fatwa yang endemik yang hanya ada di Talaut. Kemudian untuk ketam kenari sendiri sebenarnya tidak hanya ada di Pulau Karatung, tapi ada juga di tempat yang lain, di pulau-pulau yang lain seperti Sangihe dan sebagainya. Untuk burung nuri Talaut, mungkin teman-teman sahabat galeri bisa melihat, ini kan kayak mirip dengan nuri yang lain, bedanya apa gitu kan. Nah, burung nuri Talaut ini sendiri teman-teman hanya tersebar di Pulau Miangas, Pulau Kabaruan, dan Pulau Salibabu. Memang sekilas dia mirip dengan burung nuri di tempat lain, tapi sampiri yang ada di pulau ini, di ketiga pulau ini, itu memiliki warna yang sangat mencolok, yang berbeda dengan nuri-nuri di tempat yang lain. Burung yang memiliki panjang 31 cm dengan berat 150-185 gram, seperti teman-teman lihat, itu memiliki dominan warna perpaduan antara merah dengan biru dan sedikit warna kehitaman. Jadi mulai dari sayapnya, kemudian di bagian pipi, bagian tenggorokannya, sampai dengan bagian perutnya itu dominan dengan warna merah, dan kemudian percampuran antara dengan biru yang lebih agak mengkilat di bagian kepalanya seperti itu. Dan di bagian ujung serta punggung serta ekor serta beberapa sayapnya ada warna-warna yang hitam, warna hitam. Dan ini yang membedakan antara nuri sampiri ini dengan nuri yang lainnya. Nah, status dari nuri ini sendiri atau sampiri ini menurut Lembaga Konservasi Dunia atau IUCN itu adalah terancam atau endangered. Sedangkan menurut Konvensi Perdagangan Satwa Liar atau CITES ini status dari burung nuri ini sebenarnya tidak boleh diperdagangkan. Jadi kalau seandainya Anda yang memperdagangkan, maka dia akan terkena istilahnya itu hukuman lah ya, dan hukuman pidana dan akan dipenjara karena memang burung ini sangat-sangat terancam kedudukannya, keberadaannya, dan sangat-sangat terbatas sehingga memang tidak boleh diperdagangkan. Nah, kemudian binatang yang kedua adalah kuskus beruang Talaut. Kuskus ini memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan dengan kuskus yang ada di Sulawesi. Jadi warnanya lebih coklat, lebih mengkilat coklatnya, agak kepucatan dibandingkan dengan kuskus beruang Sulawesi. Kemudian hidupnya kuskus ini menyendiri, dia suka sekali dengan kehidupan yang mandiri atau soliter. Kemudian dia arboreal atau aktif
di atas pohon, hewan yang aktif pada siang hari dan memiliki ekor yang disebut prehensil. Prehensil ini adalah ekor yang memanjang yang bisa untuk mencengkram dan melilit dari dahan-dahan pohonnya sehingga dia mampu bergelantungan di atas pohon. Tentunya asik sekali ya kalau melihat kus-kus ini lagi bermain seperti itu. Nah, sedangkan untuk status perlindungannya atau status konservasinya itu dia terancam sangat tinggi dan tentunya juga tidak boleh diperdagangkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat ada orang yang perdagangkan itu bisa dilaporkan ke polisi karena melanggar peraturan dan sebagainya. Nah, binatang yang selanjutnya adalah ketam kenari. Hewan ini sangat-sangat besar seperti yang saya sebutkan tadi. Dia memiliki berat bisa mencapai 1 kilo. Dia bentuknya kayak kepiting ya, tapi dia tuh ahli atau pintar untuk memanjat pohon kelapa dan makannya memang kelapa, buah kelapa seperti itu. Nah, status dari hewan ini sebenarnya sangat-sangat dilindungi oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah. Cuman pada kenyataannya masyarakat lokal di Pulau Karatung itu juga suka lah memakan ya kepiting kenari atau ketam kenari ini karena memang katanya sih enak seperti itu. Cuman sebenarnya ini adalah hewan yang dilindungi seperti itu kan, cuman dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas ke luar dari daerah ini karena memang keterbatasannya dan jangan sampai kita mengkonsumsi atau memanfaatkannya itu secara berlebihan sehingga nanti suatu saat hewan ini akan bisa punah seperti itu. Lanjut Kak Bambang. Nah, berbicara terkait dengan legenda, banyak sekali legenda-legenda yang terdapat di Talaut ini teman-teman ya. Tapi di sini saya cuman ada satu legenda yang saling berkaitan gitu kan, terkait dengan terpecahnya atau terbentuknya Pulau Sara. Jadi dulu sekali itu Pulau Sara antara Pulau Sara besar dan Pulau Sara kecil seperti digambar di bagian bawah ini, itu dulunya menyatu menjadi satu pulau besar. Tapi ada suatu peristiwa yang diceritakan atau hikayat cerita rakyatnya itu yang menyebabkan kedua pulau di satu pulau ini terpecah menjadi dua dan menjadi Pulau Sara besar dan Pulau Sara kecil dengan keindahannya yang luar biasa dan pantainya yang putih jernih seperti ini. Nah, apa sih legendanya gitu kan ya? Jadi saya agak mendongeng sedikit ini ya, Kak Elmer ya, dan rekan-rekan dan teman-teman semua sahabat galeri. Jadi dulu konon ini kan namanya legenda itu kan adalah cerita rakyat yang dipercayai oleh masyarakat lokal gitu. Seperti halnya misalkan kita legenda Malin Kundang menjadi batu. Nah, ini juga nanti naganya juga akan menjadi batu. Seperti itu. Nah, dulu sekali ya, ratusan tahun yang lalu itu ada seekor naga besar, naga raksasa sekali ya, disebut dengan Atoana. Atoana ini sebenarnya jatuh hati lah ya kepada seorang putri kecil bernama Aruswelo, dan Aruswelo ini adalah seorang putri di negara tirai bambu atau Cina. Nah, sebenarnya Putri Aruswelo ini sudah diserahkan istilahnya untuk ya halo masih kedengaran ya suara saya ya? Masih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah ini Aruswelo ini diberikan atau dipersembahkan lah kepada si Atoana ini, tapi pada kenyataannya Putri Aruswelo ini dilarikan oleh keluarganya karena nggak mau dia dipersembahkan kepada si naga raksasa tersebut. Sehingga naganya marah, kemudian naganya berusaha mengejar atau berusaha mengambil dari putri tersebut. Larilah mereka dari tirai bambu, negara tirai bambu dengan menggunakan perahu. Dikejar tuh sepanjang perjalanan sehingga sampai ke Nusantara. Mereka melewati daerah Sulawesi, daerah Filipina, kemudian Sangihe, Minahasa, sampai dengan ke Ternate. Nah, saking besarnya naga Atoana ini, kibasan ekornya itu sampai membuat terpecahnya pulau-pulau yang ada di sepanjang perjalanan mereka, termasuk Pulau Sara yang akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu Pulau Sara kecil dan Pulau Sara besar.
Nah, sesampainya mereka tiba di selat di daerah Pulau Karakelang, tampak mereka tuh melihat ada gunung nih, gunung namanya Piapi yang dihuni oleh dua pandai besi yaitu Manata dan Laros namanya. Nah, mereka meminta bantuan nih, si Putri dan keenam saudara laki-lakinya ini meminta bantuan kepada pandai besi tersebut. Karena selama perjalanan tersebut di beberapa negara itu mereka minta bantuan ternyata nggak berhasil gitu kan. Banyak orang-orang sakti sudah membantu tapi mereka nggak berhasil. Nah, akhirnya minta bantuan kepada kedua pandai besi ini. Nah, kedua pandai besi ini menyanggupi untuk membantu mereka. Mereka pandai besi ini berusaha menjebak si naganya itu. Dia menjamu naganya dan menyajikan 3 buah batu besar yang ternyata batu itu sudah dipanaskan sampai dengan memerah dalam api dan dibumbuin dengan mantranya. Kalau ditanya, Kak, mantranya apa? Wah, saya juga nggak tahu gitu kan, karena memang tidak dijelaskan di dalam literatur yang sudah saya baca dan sebagainya. Mantranya seperti apa sih? Apakah mantranya seperti mantranya Harry Potter atau seperti apa ya? Saya kurang tahu, tapi ini namanya orang sakti zaman dulu tuh kan ada aja gitu ya mantranya gitu ya. Nah, seusai menyantap batu, ternyata nggak kuat naganya itu, menggelepar, kemudian empedunya pecah dan menggenangi tanah, kemudian mati. Nah, lambat laun, entah karena proses alam atau karena memang ada faktor magis ya, seperti legenda dalam Malin Kundang tersebut ya, ternyata tubuh naga itu berubah menjadi batu, dan batu ini yang disebut, yang terkenal dengan nama Puang Katoan. Bisa dilihat di gambar ini, dia bentuknya kayak sisik-sisik naga begitu. Nah, disebut Puang Katoan itu karena memang artinya adalah batu kepala ular. Kalau di negara tirai bambu disebut naga ya, tapi kalau di daerah Talaut disebut sebagai ular raksasa, ular besar. Dan empedunya tadi yang pecah dan kemudian menggenangi tanah menjadi danau, disebut sebagai Danau Melam. Nah, Puang Katoan dan Danau Melam ini sampai sekarang terdapat di tepi pantai Pulutan. Airnya sangat jernih dan biru serta dijaga seekor belut emas. Nah, belut emas ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang menghilang, seperti itu. Makanya kenapa legenda ini sangat dipercaya oleh masyarakat setempat, memang terjadi seperti itu. Lanjut Kak Bambang. Nah, mungkin kita akan flashback ya teman-teman galeri ya, flashback ke sekian ratus tahun sebelum Masehi terkait dengan jalur rempah. Nah, di sini saya ingin tanya, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan jalur rempah? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Coba. Atau jangan-jangan udah tahu atau belum tahu nih? Karena kalau tadi melihat video di awal yang diputar oleh Kak Elmar, kalau nggak salah ada sedikit disebutkan tertulis jalur sutra ya Kak Elmar ya? Ada jalur rempahnya. Oh, ada jalur rempahnya juga ya. Kira-kira tahu nggak ya galeri di sini ini tentang jalur rempah gitu kan? Atau jangan-jangan rempah-rempahnya juga nggak tahu gitu kan ya? Kalau yang mungkin apa ya, ibu-ibu ataupun remaja putri mungkin tahu ya rempah-rempahnya itu apa aja sih, kayak misalkan, nah ini ada gambar nih di ujung sebelah kiri itu apa sih rempah-rempahnya itu, yaitu cengkeh, pala, terus kemudian apalagi itu kayu manis begitu kan, masih banyak banget ya rempah-rempah itu. Nah, ini negara kita Nusantara itu sangat-sangat kaya akan rempah-rempah, dan inilah yang menjadikan alasan perebutan kekuasaan di dunia untuk menguasai daerah Nusantara. Apa sih Kak hubungannya? Maksudnya kenapa kok bisa gitu kan? Lah, iya karena justru dengan alasan mengeksploitasi rempah-rempah itulah terjadi penjajahan di bumi kita tercinta. Itu ada jalurnya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi rempah-rempah ini fungsinya itu kan banyak ya teman-teman ya. Mungkin saat ini kita hanya bisa melihat gitu, oh ternyata rempah-rempah itu bisa untuk bumbu masak gitu kan, atau pengawet makanan gitu kan. Tapi ternyata rempah-rempah juga bisa digunakan untuk obat-obatan dan sebagai ramuan. Dan kalau di Mesir kuno itu sebagai pengawet mumi.
seperti itu, digunakan sebagai pengawet mumi. Nah, jadi sebenarnya rempah-rempah itu sudah sangat-sangat dikenal gitu kan, di jauh sebelum Masehi itu, apa istilahnya itu, orang mendapatkannya dari bumi Nusantara, di daerah Melayu, kemudian daerah Indonesia dan sebagainya. Nah, kemudian karena kebutuhan akan rempah-rempah itu tinggi dan rempah-rempah ini tidak ada atau tidak tumbuh di daerah daratan Eropa, menyebabkan banyak menjadi incaran bagi negara Eropa mengincar ke negara kita untuk mengambil rempah-rempahnya aja. Jadi di bagian bawah itu, di kotak itu kan ada tulisan ya bahwa 24 sebelum Masehi, Yunani dan Romawi sudah mengenal pala dari kita juga. Kemudian 14 Masehi, Cina sudah mengenal cengkeh yang berasal dari Maluku, Sangihe, dan Talaut. Bahkan misionaris de Drilman dalam bukunya itu menyebutkan bahwa Venesia dan Genoa menjadi gerbang rempah di Eropa yang berasal dari Nusantara. Bayangin, negara itu, istilah itu mendapatkan pasokan dari rempah-rempah yang berasal dari Nusantara, yaitu negara kita dan negara sekitarnya. Nah, kemudian akhirnya bangsa-bangsa ini saling berebut atau melakukan ekspansi ke bumi Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Salah satunya, sebenarnya banyak banget ya, siapa saja atau yang dulu melakukan ekspedisi ke negara kita. Tapi salah satunya adalah Ferdinand Magalhães. Dia orang Portugis, tapi kemudian memimpin armada yang berbendera Spanyol, mendaratkan kapalnya di Tidore. Nah, ini ada peta Magalhães perjalanan. Dia disebutkan bahwa dia orang pertama Eropa yang bisa masuk ke dalam atau bisa berhasil membuat jalur perjalanan laut dari Eropa menuju ke bumi Nusantara. Jadi dilihat di situ dia berjalan dari mana ini, dari Pacific Ocean gitu ya, ke Santa Cruz, kemudian berhenti sampai dia melalui Kak Bambang ini pindah ya, Ana, sampai melalui ke mana ya tadi, ke negara Nusantara, ke Nusantara kita, lewat dari jalur bawah, Australia naik ke atas sampai dengan ke Filipina. Nah, di Filipina inilah dia meninggal nantinya. Tapi karena adanya perjalanan atau ekspedisi oleh Ferdinand Magalhães ini, maka terbukalah jalur laut, yaitu jalur rempah-rempah tersebut. Nah, Ferdinand Magalhães ini kan mendaratnya di Tidore itu, dan kemudian mendapatkan jalur melalui Selat Magalhães, kemudian sampai ke negara kepulauan Filipina, Sangihe, dan Talaut. Nah, sebelum Magalhães yang memimpin armada Spanyol ini sampai ke situ, ternyata negara Portugis sendiri, bangsa Portugis itu sudah sampai ke Ternate. Nah, kebetulan zaman dulu itu Ternate dan Tidore itu bermusuhan seperti itu, dan akhirnya Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai daerah yang sudah mereka injakkan kakinya pertama kali. Nah, keberhasilan Spanyol dan Portugis ini mendapatkan rempah-rempah dari kepulauan Ternate, Tidore, Sangihe, Talaut, dan sekitarnya, itu membuat kecemburuan dari Belanda dan Inggris. Seperti itu. Nah, Belanda dan Inggris ini kemudian berkongsi pada tahun 1602 dengan apa ya istilahnya itu, kongsi dagangnya, EIC milik Inggris, kemudian VOC milik Belanda. Tapi pada akhirnya mereka saling bersaing dan mereka terlibatlah dalam suatu pertempuran atau peperangan. Sampai akhirnya pada tahun 1688 disepakati adanya kesepakatan damai. Di situ dibagi kekuasaan nih teman-teman. Jadi Inggris menguasai industri tekstil di India, kemudian Belanda menguasai rempah-rempah di Hindia Belanda. Tahu kan nama Hindia Belanda adalah nama daerah jajahan Belanda, yaitu Indonesia. Dulu sebelum Indonesia bernama Indonesia adalah Hindia Belanda. Seperti itu. Nah, sejarah perdagangan rempah-rempah ini sendiri selalu dihiasi dengan yang namanya penguasaan, pemaksaan, peperangan, dan penaklukan dari negara-negara yang dianggapnya adik kuasa, tanda kutip gitu ya, orang-orang Eropa yang dianggap lebih maju kepada negara-negara yang memang produsen atau penghasil dari rempah-rempah tersebut. Nah,
dari proses penguasaan, pemaksaan dan peperangan ini banyak terjadi perang antara armada mereka sendiri maupun perompakan dengan bajak-bajak laut, berperang dengan bajak-bajak laut lokal yang mengakibatkan banyak sekali kapal-kapal tenggelam. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Dan ini ditarik benang merahnya nanti. Kenapa kok ada sampai kapal tenggelam di Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, dari sinilah, dari kesepakatan damai inilah, maka Belanda berhasil menguasai atau menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Wow, sangat-sangat lama ya kita dijajah Belanda, sehingga istilahnya itu apa ya, benar-benar diambil lah semua sumber daya kita dan sebagainya. Dan apa ya, istilahnya di satu sisi memang perjalanan atau perdagangan jalur rempah ini selain dihiasi dengan berbagai pertempuran, persaingan, kemudian penaklukan negara, itu juga ternyata mau tidak mau kita harus mengakui bahwa perdagangan rempah juga meninggalkan berbagai jejak peradaban di bangsa yang ditinggalin. Misalkan nih, Portugis waktu itu masuk ke Tidore, masuk ke Sangihe dan sebagainya. Tentunya ada percampuran budaya antara Portugis dengan masyarakat lokal. Dan banyak sekali masih didapati orang-orang Portugis yang masih tinggal di daerah-daerah tersebut. Keturunan-keturunannya ya. Kemudian ada juga jejak peradaban yang berupa situs sejarah. Seperti tadi di Miangas ada ditemukan istilahnya itu benteng pertahanan, kemudian juga meriam dan sebagainya. Mungkin kita bisa lanjut Mas Bambang, Kak Bambang. Nah, sampailah kita kepada kapal tenggelam ya, atau shipwreck istilahnya kan. Tadi juga sudah dijelaskan ya waktu di video tadi bahwa barang-barang yang ada di Marine Heritage Gallery itu kebanyakan diambil dari kapal-kapal niaga atau kapal-kapal yang membawa harta karun. Dan benar memang ada harta karun, itu ada koin-koin emas, keping-keping emas, maupun guci-guci dan barang-barang lain yang jika dijual itu sangat-sangat tinggi nilainya, harganya itu. Nah, hubungannya apa sih dengan jalur rempah tadi? Penguasaan jalur rempah ini akhirnya apa? Membuat peperangan-peperangan sangat banyak terjadi. Akhirnya apa? Berdampak pada jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal-kapal dan sebagainya di perairan Nusantara. Dan penaklukan negara-negara produsen ya, saya sebutkan negara-negara produsen dari sumber daya itu mau nggak mau menjadi alasan dari terjadinya perang dunia, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Yaitu tadi pesawat banyak yang jatuh, kemudian kapal banyak yang tenggelam, sehingga apa, ketika saat ini itu Kementerian Kelautan Perikanan berhasil mengidentifikasi ratusan titik lokasi dari sebaran kapal yang tenggelam dan barang muatan kapal tenggelam, seperti dalam peta di bawah ini ya. Ini mungkin karena saya kecilkan agak kurang jelas, tapi nanti kalau memang ada yang berminat bisa minta filenya ke teman-teman atau ke Kak Elmer nantinya ya. Jadi di sini ada titik-titik, banyak sekali titik-titik kapal tenggelam dan DMKT seperti itu. Dan satu titik di ujung utara teman-teman dapat lihat itu, yang ada panah coklatnya, saya kasih panah itu adalah titik salah satu kapal tenggelam yang ada di Kepulauan Talaut. Nah, gambarnya ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada apa namanya ini, diver ya, seorang diver yang istilahnya itu menyelam sedalam 22 meter di bawah permukaan laut. Ini menemukan bangkai kapal tenggelam di perairan Pantai Mala, Desa Mala, Kecamatan Melungwani. Nah, kalau teman-teman nanti misalkan suatu saat nih setelah pandemi ingin ke Talaut nih, karena melihat presentasinya, penjelasan dari Kak Samya dan Kak Prita ini menarik banget nih, dan punya bisa menyelam. Wah, ini merupakan salah satu apa ya istilahnya itu tujuan untuk kita berwisata itu ya dengan menyelam, menikmati keindahan bawah dasar laut seperti itu. Terus, nah kapal yang tenggelam ini di Pantai Mala, Desa Mala, Kecamatan Melungwani, Kabupaten Talaut ini merupakan kapal logistik pada Perang Dunia Kedua. Jadi memang sayangnya memang kita
belum tahu ya sampai saat ini kapal itu berasal dari negara mana, apakah dari Inggris, apakah dari Belanda, ataukah Jepang, dan sebagainya. Tapi yang jelas dengan kapal yang panjangnya 160 cm, 160 meter dan dengan lebar 18 meter ini, secara keseluruhan itu masih terlihat bagian-bagiannya seperti dinding kapalnya, haluannya, buritannya, ada palka, tiang-tiang palka, lambung dan sebagainya. Cuman memang di bagian sebelah kiri dari kapal, dari lambungnya ini terkoyak atau robek. Mungkin pada waktu itu kita bisa membayangkan, oh ternyata pada saat Perang Dunia Kedua ini dia kena bom, kena meriam gitu kan di bagian lambungnya sehingga terkoyak dan itu yang menyebabkan dia karam atau tenggelam seperti itu. Dan memang masih lengkap, ditemukan 2 mesin penggeraknya yaitu propeller dengan baling-baling dan sebagainya. Nah di foto ini teman-teman bisa melihat nih ya, nanti juga akan dikasih apa ya, di-setelkan video oleh Kak Bambang bahwa teman-teman akan bisa melihat dinding-dinding dari kapal-kapal ini, dari bangkai kapal ini banyak ditumbuhi tritip atau bernacle ya, dan koral-koral lunak seperti itu yang menempel di dinding dari kapal-kapal ini. Nah, dan secara tidak langsung kapal tenggelam ini bisa menjadi kapal terumbu buatan. Jadi kita taruh, bukan kita taruh ya, dia memang berada di situ puluhan tahun, kemudian ditempelin tritip, mulai ditempelin karang, kemudian didatangin ikan dan sebagainya. Nah, sehingga apa? Bisa membuat kekayaan biodiversity dari laut di sekitarnya. Seperti itu. Dan ini bisa menjadi rumah bagi ikan-ikan karang yang ada di sekitar Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain sebagai spot dive juga. Tapi jangan salah ya teman-teman, ini juga pernah dilaporkan adanya ancaman penjarahan. Wah, kenapa dijarah gitu kan? Apanya yang dijarah? Ini besi gitu loh teman-teman. Ini besi sehingga bisa aja orang yang ingin mengambil besinya itu untuk dijual kembali dan itu memang fakta ada gitu kan. Dan itu pernah dilaporkan, tapi akhirnya berhasil untuk digagalkan. Nah, tugas kita semua, tugas teman-teman dan sahabat galeri serta tugas kami itu adalah menjaga spot-spot atau menjaga peninggalan sejarah budaya dan bahari yang seperti ini gitu kan. Jadi jangan sampai kita tidak mewariskan apapun karena ini sayang kalau sampai rusak seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke videonya Kak Bambang. Bisa nggak ya Kak Bambang?
Ya, mungkin itu dulu kali ya, Kak Elmer. Lalu saya kembalikan ke Kak Elmer. Ya, terima kasih Kak Prita. Mungkin teman-teman kalau mau tepuk tangan bisa tepuk tangan di rumah masing-masing. Ya kelihatan soalnya kalau di Zoom ya. Ya, ada sekali lagi kalau teman-teman adik-adik atau Bapak Ibu ingin bertanya, boleh di kolom chat tinggal dituliskan pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Nih, untuk pertama ada pertanyaan nih dari Amelia. Selamat datang Kak. Selamat siang Kak. Wah, menarik sekali penjelasan Kak Samia dan Kak Prita. Mau tanya nih Kak, di Talaut siaran TV-nya siaran Filipina atau siaran Indonesia Kak? Mata uangnya rupiah atau mata uang Filipina? Makasih banyak Kak penjelasannya. Boleh nih antara Kak Prita atau Kak Samia? Oke, saya jawab dulu, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Prita ya. Pengalaman di sana sih televisinya kita bisa televisi ya dari Indonesia ya siarannya. Kalau mata uangnya ya rupiah. Cuman kalau di Myanmar juga rupiah, tapi kadang-kadang mereka menggunakan peso menurut literatur juga sih yang kita baca ya. Mungkin itu. Oh ya, ada tambahan lagi buat adik Amelia ini. Kalau di Talaut itu sangat susah sinyalnya. Jadi hanya satu provider yang bisa menerima sinyal telepon dan internet. Itu pun cuma 3G. Jadi di sana yang paling banyak menggunakan HP yang bukan HP canggih ya, zaman sekarang ya. Karena ngapain punya HP canggih kalau kita nggak punya akses data yang bagus. Nanti Kak Elmer, aku juga mau share video tentang SARA dulu ya, boleh nggak? Boleh. Ini soalnya tadi aku udah janji buat share SARA. Oke, bentar. Oke, teman-teman, ini adalah Pulau Sara. Kita lihat dari udara, diambil dengan drone. Kelihatan sekali airnya sangat jernih, sudah ada dermaganya yang warna pink. Oh ya, satu hal yang menarik bahwa di sana tuh pagar rumahnya juga warna pink. Nah, ini adalah Pulau Sara besar. Pulau Sara besar yang pulaunya tak berpenghuni, tapi memiliki keindahan bawah laut yang luar biasa. Nah, yang pulau yang ini nih, yang di depan mata kita ini adalah Pulau Salibabu. Ya. Terus yang di sana adalah Pulau Karakelang. Ini adalah yang ujung ini adalah Sara kecil. Wah, itu sekali sedikit ya. Gambaran video dari indah banget ya. Oke, ada lagi nih. Bentar ya. Ada titipan dari teman-teman di Talaut. Kita dengar dulu. Hai teman-teman, salam dari kami anak-anak dari SD Berhireka Kedua Salibabu yang ada di Talaut, Bumi Indonesia. Mereka menitip salam buat teman-teman yang ada di sini. Nah, mereka tuh di sana. Oke, mungkin lanjut lagi Kak Elmer. Saya kembalikan ke Kak Elmer ya. Iya. Kak Prita mau ada tambahan? Iya, sebenarnya udah jelas tadi ya, udah banyak penjelasannya oleh Kak Sam ya teman. Saya sedikit menambahi. Mungkin ada pertanyaan berikutnya tadi yang menanyakan tentang paket liburan ya Kak ya. Ada sih paket liburan. Cuman kalau pas pandemi begini ya memang agak riskan ya. Pesawat sih masih ke sana, cuman harus ada antisipasi teman-teman untuk tes itu tadi rapid test lah gitu kan.
seperti itu swab test untuk dan mengisi formulir untuk bisa naik pesawatnya. Kemudian di sana juga ada beberapa hotel gitu kan, ada juga hotel yang dekat bandara yang kita tinggal jalan kaki aja sih, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau liburan ke sana udah siap, kalau misalkan kondisi udah baik ya, semua akomodasi dan apa juga mereka juga udah siap ya? Sudah ada. Dan kalau misalkan kalau ditanya berapa sih harga paketannya, itu tergantung dari dapatnya tiket pesawat, karena kan tiket pesawat kan beda-beda ya. Maksudnya kelasnya sebetulnya memang kami sih selama ke sana sih nggak pakai tour guide, misalnya nggak pakai yang harus pakai paket, karena memang kita ada pekerjaan di sana seperti itu. Cuman di sana kalau teman-teman mau ke sana bisa kok, gampang gitu kan, aksesnya gampang seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Samia tadi di awal. Di sana ada hotel, kemudian ada makanan-makanan yang halal. Bahkan di sana juga banyak yang jual, penjual makanannya juga dari orang Jawa seperti itu. Ada sate macam, ada ayam penyet dan sebagainya. Jadi kalau masalah makanan halal dan tempat tinggal nggak masalah. Aman ya. Dan tempat wisata tuh banyak sekali. Nggak hanya wisata bahari yang di lautnya ya, tapi juga semacam gua-gua itu juga banyak di sana. Nah, iya Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian lengkap tuh berarti. Jadi kalau misalkan mau ke laut bisa ngelihat lautnya juga, ngelihat diving juga tadi ya, bahkan wisata yang di Goa juga ada. Jadi paketnya bisa lengkap nih, menarik banget dibandingin mungkin jalan-jalan ke luar negeri, bisa melihat ujungnya Indonesia tuh seperti apa. Ya. Coba kita lihat ada lain. Kalau misalkan kondisinya normal nih, kira-kira harga mungkin tiket pesawatnya kira-kira berapa sih? Mungkin kan pernah bolak-balik sana, jadi kira-kira tahu gitu. Sama kalau mungkin kalau ada paket wisata diving atau paket wisata apa gitu, kira-kira harganya tahu nggak Kak? Kalau ke laut ya, kalau dari Jakarta tiket pesawat ke Manado aja itu kisarannya antara 2 juta sampai 3 juta one way. Jadi kalau misalnya pulang pergi itu sekitar 5 juta 6 jutaan, terus ditambah lagi ke lautnya 1 juta one way. Kalau misalnya kita PP berarti 2 juta. Jadi sekitar main 5-6 juta hanya untuk tiket pesawat. Tapi kalau misalnya nih pengen tantangan lebih yang suka petualang, bisa mungkin lewat kapal laut, antara 200.000 sampai 400.000 sudah bisa sampai ke Melongwane. Terus soal paket wisatanya, soal paket diving, snorkeling, sampai sejauh ini kayaknya belum ada ini ya di sana ya. Jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa di sana itu masih sangat nature gitu. Jadi kita langsung aja gitu. Bawa perlengkapan sendiri kalau mungkin. Ya. Ya, mungkin ya bisa bawa perlengkapan sendiri berarti ya. Terus ini ada yang bertanya nih, apakah Talaut bisa menjadi tempat wisata internasional seperti Raja Ampat? Why not gitu kan? Itu tadi kan dari namanya sendiri tuh Paradise Porodisa gitu. Jadi keindahan bawah lautnya, terus di situ ada kapal tenggelamnya, itu bisa jadi tujuan wisata. Terus ada kearifan lokalnya yang ada festival Mane itu yang kayaknya nggak ada duanya deh di Indonesia gitu kan. Ya sangat bisa lah itu untuk menjadi wisata internasional. Tinggal menunggu kesiapan dari Pemda setempat, dukungan dari pemerintah pusat, dan juga ya so pasti kalau misalnya teman-teman pengen di sana wisatanya bergeliat, ayo datang ke sana gitu supaya kita bisa tahu bahwa di sana itu sangat indah. Bisa saja kalian di sana yang nanti bisa mengeksplor lebih jauh lagi gitu. Okay. Apalagi tadi juga ada wisata kapal tenggelamnya juga ya, itu bisa jadi daya tarik tersendiri itu sepertinya untuk turis-turis asing kan. Iya benar Kak Elmar. Apa ya? Gimana kalau kita ngasih pertanyaan juga nih buat adik-adik yang di sana nih, kita ada sedikit goodie bag ya, merchandise buat teman-teman yang bisa menjawab. Boleh. Pertanyaannya kita share dulu ya. Yang bisa jawab nih pertanyaannya.
Oke, yang manakah dari ketiga TTC yang memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi? Nanti bisa dijawab di forum chat itu. Nanti yang jawab paling cepat nanti kita kasih hadiah. Oke, terus pertanyaan yang kedua, bagi yang menyimak pasti tahu, apa nama pulau terluar atau pulau terdepan yang berbatasan dengan negara Filipina? Pasti tahu kan semuanya. Terus satuannya tadi ada yang endemik deh. Coba yang masih ingat yang pemaparan dari Kak Prita. Yang bisa menjawab, bisa silahkan ditulis di forum chatnya itu. Nanti kita pilih yang tercepat atau paling benar. Nanti Kak Elmer yang milih ya. Oke. Oke. Ini Gitu. langsung jawab 3 pertanyaannya atau satu-satu nih, Kak? Kalau bisa sih jawab tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Jadi iya. yang dipilih nanti harus menjawab tiga-tiganya. Jadi jangan cuma salah satu aja ya. Iya, kita Boleh akan langsung ditulis di kolom chat ya. Iya. Sambil kasih hashtag talaut, jadi bisa gampang bacanya. Jadi hashtag talaut jawabannya. Kalau nggak ada hashtag talautnya, kita anggap gugur ya. Oke, itu kita serahkan bagaimana mekanismenya ke Kak Elmer ya. Oke, siap. Elmer. Iya. Ini juga dong. Ada kalau ada adik-adik yang mau kasih salam ke teman-teman di Talaut. Iya, menjawab salam yang tadi boleh ya. Iya, tadi kan melalui Zoom ini, terus nanti kita kirimkan ke teman-teman di Talaut. Iya benar. Jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi kemarin tuh itu videonya baru banget. Jadi kemarin teman-teman di Talaut tahu bahwa akan ada Zoom untuk memperkenalkan wilayah mereka. Jadi mereka tuh mau, boleh nggak kita kirim salam gitu buat teman-teman gitu. Dan tidak seperti kondisi kita di sini, mereka itu di sekolahnya di sana masih normal karena memang di sana kan zonanya hijau. Tapi kita kan lihat tadi mereka semua masih memakai masker ya. Masker ya. Terus mereka mau keluar dari sekolahnya dan mereka mengambil video khusus untuk acara ini gitu. Wah. Iya, sebenarnya aku juga udah sempat bilang ke Kak Samia, wah kalau bisa ikutan Zoom-nya boleh tuh, tapi mungkin kayaknya jaringannya di sana lebih susah ya. Iya, itu dia. Di sana itu agak susah untuk mendapatkan sinyal. Kita harus mencari tempat yang lebih tinggi. Itu pun belum tentu menjamin. Jadi memang agak susah sih. Namanya pulau-pulau terluar ya. Sangat susah untuk mendapatkan sinyal. Oke. Nanti sambil di akhir acara, ntar yang pemenangnya sambil memberikan pesan, nanti kita juga memberikan pesan-pesan juga untuk teman-teman kita di Talaut ya. Nanti pada saat sekalian acaranya ditutup. Oke. Ini untuk pertanyaannya untuk berapa pemenang nih, Kak? Yang tadi pertanyaan tadi untuk berapa pemenang nih, Kak? Yang boleh? Oh, kita boleh deh. Ini ada 4 pemenang. 4 pemenang ya. Sambil menjawab, mungkin kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Apakah ada lagi yang bertanya tentang Talaut, tentang tadi satuannya atau wisatanya? Tadi ada yang bertanya bahasa daerah Talaut, dialeknya apa? Oke. Iya. Oh iya nih, ada bahasa daerah Talaut, dialeknya apa ya? Dari Muhammad Fatihul Ihsan. Oke, kalau Talaut itu bahasanya bahasa Talaut, tapi banyak orang Talaut yang bisa menggunakan bahasa Tagalog. Nah, bahasa Tagalog itu adalah bahasa Filipina ya. Jadi mereka di sana itu bisa berbahasa Talaut, bisa berbahasa Tagalog. Bahkan masyarakat di sana banyak yang KTP-nya itu kelahiran Filipina gitu. Saking dekatnya kekerabatan mereka dengan negara tetangga. Ya. Oke, mungkin Kak Elmer sudah bisa menentukan. Ya, tadi makasih Pak Firman atas informasinya. Ini sudah ada 4 jawaban nih, tapi kan belum tentu benar ya. Nanti kita coba cek dulu. Yang pertama ada M. Rafa. Terus yang berikutnya ada Susilo Nugroho. Terus yang berikutnya ada Muhammad Ibrahim Mufid. Sama berikutnya ada Yudit C. Nah, kita coba dua jawaban dulu ya. Sambil dibuka dulu videonya, sambil dijawab. Ntar Kak Samia sama Kak Prita yang menentukan benar atau enggak. Boleh M. Rafa sama Susilo. Dari M. Rafa dulu. Silakan dijawab.
pertanyaannya. Nanti dapat hadiahnya ini atau ini. Ini ada kaos juga, ada. Mer, kamera dihidupin dong. Yang Udah, Mbak. Udah. Udah. Apa? Kameranya Kamera dihidupin. Jadi yang mendapatkan hadiah yang bisa menjawab secara vokal ya. Iya. Hadiahnya apa sih Kak Elmer? Boleh langsung dijawab secara ini ya. Langsung ya. Jadi biar kelihatan yang jawab nih bukan bot gitu. Kak Elmar Boleh, juga Rafa ada dulu, pertanyaan Rafa. lagi tuh Kak Elmar. Apakah jenjang pendidikan tertinggi? Iya Mas Irfan, ya. Kita masuk ini dulu, jawaban pertanyaannya dulu. Dari M. Rafa nih, udah siap kayaknya kameranya soalnya video udah dibuka nih. Boleh dijawab? Pertanyaan nomor 1 Nah, itu jawabannya tuna. Nomor benar. 2 Pulau Miangas. Miangas. 3 Kotam Kenari, Nuri Talaut. Benar nggak? Benar ya? Iya. Benar Oke. banget. Benar banget. Bagaimana Lalu Kak Risa, berikutnya benar kan jawabannya? untuk peserta bernama Susilo, boleh dibuka ininya videonya sambil menjawab. Ayo dong, Halo? yang host diarahkan ke itu dong. Halo? Kan Pak nggak dari Susilo? luar. Mbak Susilo? Diarahkan ke yang menjawab video. Oh iya, Iya. Kak. Nah, Boleh, Susilo Nugroho silakan menjawab. Tadi jawabannya itu harusnya- tuna, Pulau Miangas, ah, Kotam Kenari, Nuri Talaut, sama kukus beruang. Kus beruang. Gimana? Kak Prita dan Kak Samia, benar juga nggak? Benar. Oke, kita udah punya 2 pemenang ya. Sebelum kita masuk ke pemenang ketiga dan keempat, kita jawab pertanyaan dulu. Apakah jenjang pendidikan tertinggi di Talaut? Mungkin sekolah yang tingkatannya paling tinggi di Talaut itu tingkat apa kali ya? Mungkin seperti itu. Apakah di sana ada perguruan tinggi atau SMA yang paling tinggi? Atau SMP atau SD? kalau di Talaut itu yang tertingginya hanya sampai SMA. Jadi kalau mau melanjutkan pendidikan ke tingkat S1, mereka ke ke Manado atau ke Unhas yang paling dekat ya. Tapi di Talaut itu, meski mereka berada di pulau-pulau terluar, banyak loh mereka yang sarjana di sana. Dokter, profesor juga ada katanya. Ya. Nambahin dikit Kak Elma. Boleh. Ya, kalau nggak salah, setahu saya tuh ada Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Raja Wali di dekat BIUS itu. Cuman memang kebanyakan dari masyarakat Talaut itu kalau ingin melanjutkan ya ke mana? Ke Unsrat ya, ke Manado. Ke Manado ya. Keluar dari Talaut seperti itu. Oke. Kita masuk ke kalau mau sambil bertanya tetap boleh ya, tinggal masukkan di kolom chat ya. Untuk penjawab peserta nomor 3 nih, Muhammad Ibrahim Mufid. Boleh dibuka videonya. Jawaban untuk pertanyaannya yang nomor 1 yang TTC dengan potensi ekonomi paling tinggi, jawabannya tuna. Yang kedua yang berbatasan dengan Filipina, jawabannya Pulau Miangas. Dan yang ketiga yang hewan khasnya Talaut adalah Kotam Kenari, Nuri Talaut, dan kus beruang. Kus beruang. Oke, terima kasih. Jawabannya benar? Benar. Benar. 100% Oke. benar. 100% Nanti benar. hadiahnya dikirim ya, apa dijemput sendiri ke galeri Kak Elmar? Ini satu lagi Kayak Kang setelah pandemi kali ya bisa diambil ya. Gimana Kak Elmar?
Tangga, biar kalian dijawabin ntar belakangan. Ini dari Yudit C, peserta terakhir nih, keempat. Boleh dibuka videonya sambil menjawab pertanyaannya? Boleh, Mbak Yudit, Kak Yudit, Bu Yudit? Halo? Apakah masih ada? Udah sepertinya Kak Elmar, sudah live ya. mungkin udah live. Kak Elmar boleh usul buat nanti sebelum ditutup buat menjawab tadi teman-teman kita yang di Talaut, kita buka videonya semua, nanti kita mengucapkan hai kepada teman-teman kita di sana, mungkin nanti itu bisa dikirim juga Siap. teman-teman kita di sana. Ya, Itu ya. aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Firman, idenya menarik sekali. Nanti kita sekalian pada saat kita menutup acara ya, sambil mungkin sepertinya Yudit tidak ada. Apakah ada dari peserta lain nih? Kita masih ada satu lagi nih sebenarnya merchandise ya. Kalau ada, silakan langsung yang pertama tulis hashtag Talaut langsung di kolom chat. Setelah yang pertama menulis, boleh langsung buka videonya, langsung menjawab. Ya ini, untuk Dian Retnosari. Boleh dibuka videonya? Ya, silakan menjawab. Mic-nya boleh dinyalakan dulu. Ya. Ini saya boleh ikutan ya? Boleh. Walaupun udah nggak sekolah boleh ya? Gak apa-apa kok. Oh, iya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya ikan tuna. Kemudian yang nomor 2 itu Pulau Miangas. Yang ketiga, satu khasnya Talaut itu ketam penari, ada nuri Talaut sama kuskus beruang. Oke. Benar ya, Kak Samia, Kak Prita ya? Iya, benar. Oke, selamat untuk 4 pemenang yang sudah menjawab dengan benar. Nanti kita akan memberikan merchandise ya. Kalau boleh tahu, dari Kadian, dari Yudit nggak? Dari Muhammad Ibrahim, Susilo dan Rafa, ada yang di luar Jabodetabek nggak? Saya luar Jabodetabek. Di Lampung. Oh, di Lampung. Iya. Iya, gimana? Saya juga luar Jabodetabek di Brebes. Di Brebes ya. Nanti mungkin biar didiskusikan panitia dulu. Nanti hadiahnya ada ini, ada beberapa merchandise. Kalau sebelumnya rencananya kalau pada saat pandemi ini berakhir, teman-teman bisa ngambil langsung di galeri sambil lihat-lihat dan jalan-jalan berkunjung ke galeri. Namun mungkin untuk yang di luar daerah, kalau misalnya mau berkunjung juga tetap boleh sih, nggak dilarang juga. Tapi nanti coba kita sambil diskusikan. Nah, untuk yang pemenangnya, boleh di-follow. Ini saya ketikkan di kolom chat, mhg.kkp. Instagram ya, mhg.kkp. Teman-teman yang pada punya Instagram kan, silakan di-follow mhg.kkp. Nanti kita akan juga sharing juga acara berikutnya, kegiatan berikutnya, nanti juga akan ada di situ. Tolong di mention atau di chat di Instagramnya. Jadi setelah follow langsung di chat atau di private message si akunnya. Jadi kita juga tahu kalau teman-teman udah memfollow dan membuka Instagramnya. Oke, ke mhg.kkp ya. Mama Hotel Gama .kilo papa. Saya tulis di chat itunya. Selain IG nggak ada akun yang lain ya? Ada Twitter. @galerimarin. Apa? Saya ketik ya. Tolong diketik nggak? Boleh.
Leni Marin. Nanti boleh di DM atau di private message ke dua akun tersebut. Tapi jangan lupa di-follow dulu ya. Oke. Jadi jangan sampai nggak di-follow. Oke. Kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Berarti acara akan kita tutup. Sebelum ditutup, mungkin dari Kak Samia maupun Kak Prita ada pesan-pesan terakhir terkait dengan materi hari ini. Kalau dari saya sih tak kenal maka tak sayang. Jadi kita memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Kita itu negara kepulauan, jadi nggak salah sih kalau kita harus mengenal mereka satu-satu gitu. Kita mulai dulu dari Talaut, nanti kita buka lagi di pulau-pulau yang lain. Kalau tidak mengenal, bukan kita yang mengenal, bagaimana kita bisa menjaganya? Sebelum dipinang, diklaim sama negara lain, mari kita mengenal lebih jauh saudara-saudara kita atau pulau-pulau kita yang ada di luar sana. Oke, itu aja dari saya. Dan tadi ada yang pesan yang bagus dari Pak Firman itu, supaya nanti minta tolong teman-teman yang ada di sini, bisa kita buka videonya semua, nanti kita titip rekamannya buat teman-teman kita yang di Talaut. Buat penyemangat buat mereka yang ada di sana. Siap. Oke. Kak Prita boleh? Ya, saya sedikit aja ya. Karena memang tadi materinya saya lebih berat gitu ya dibandingin dengan Kak Samia. Jadi saya titip masa depan tidak hanya Talaut, nanti ya ke depan ke teman-teman ini, kan teman-teman ini merupakan masa depan anak bangsa ya. Suatu saat akan jadi pemimpin gitu, menggantikan kita yang ada di sini, Kak Elmer. Jadi manapun nanti, menjadi apapun nanti, tolong dijaga istilahnya itu Laut Indonesia. Dijaga isinya itu dijaga, mohon dijaga, dan jangan sampai istilahnya itu kita ikut turut merusak seperti itu. Mungkin saya singkat itu aja Kak Elmer, karena memang nanti teman-teman inilah yang akan menggantikan kita ke depannya. Oke, ya terima kasih nih pesan-pesannya. Yuk kita semua sama-sama buka videonya. Kira-kira bilangnya apa nih Kak Samia, Kak ini yang untuk menyemangati mereka? Oh ya, ada yang punya ide nggak? Apa ya? Jangan panjang, satu kalimat mungkin apa ya? Sambil boleh teman-teman boleh dibuka videonya. Kita kan menjawab salam dari dia ya, dari mereka yang ada di sana. Jadi bisa juga sih, salam kenal juga sih dari sini, boleh kan? Boleh. Mungkin ada yang ide yang lebih baik. Boleh mic-nya dipakai Kak? Agak kecil suaranya. Maksudnya gini, kita kan mau menjawab video dari mereka gitu kan. Jadi ya mau menjawab salam dari mereka aja gitu kan. Tadi sepertinya mereka salam kenal dari kami gitu. Itu video dari mereka. Kira-kira kita jawabnya gimana gitu kan? Udah langsung tentuin saja, salam kenal juga dari kami. Ya, udah. Oke, salam kenal dari kami untuk teman-teman di Talaut. Oke, salam kenal dari kami untuk teman-teman di Talaut gitu ya? Ya, oke. Ya, begitu. Oke. Ini videonya jangan di saya kali, hostnya mana nih? Semuanya dibuka aja jangan. Boleh dibuka semuanya? Iya, tapi maksudnya ininya screen-nya jangan di saya aja, itu semuanya dibuka aja. Boleh, teman-teman yang ada di sini boleh dibuka semuanya, diganti gambar-gambar fotonya. Halo, ya, Andrea. Halo. Boleh dibuka semuanya? Kita coba tes dulu ya. Dibuka dan di unmute ya. Di unmute, jangan lupa di unmute ya. Nanti cuma kelihatan lip sync doang kalau nggak di unmute. Oke, kita coba ya 1, 2, 3 ya. Salam kenal dari kami untuk teman-teman di Talaut. Saya buka dulu deh ininya, maskernya. Oke, siap. Coba dulu ya 1, 2, 3 ya. Salam kenal dari kami untuk teman-teman di Talaut. Ayo, 1, 2, 3. Salam kenal dari kami teman-teman di Talaut. Talaut. Oke.
Ini sekarang yang ini ya, baru tadi dicoba, ini sekarang baru yang di take ya. Sudah dibuka sebenarnya? Ya. Jangan lupa itunya mute-nya dimatikan. Mas Kornel mungkin boleh di-unmute juga tuh. Mas Muhammad Fatihul juga boleh di-unmute-nya ditekan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Salam kenal dari teman-teman di Talaut. Ya, oke. Video ini nanti langsung akan kita sampaikan ya untuk teman-teman kita yang ada di Talaut. Bisa jadi penyemangat juga untuk mereka untuk terus menjalankan hidup juga sambil belajar. Ada teman-teman kita juga yang belajar untuk lebih semangat lagi belajarnya. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian acara kami. Acara selanjutnya sebagai informasi akan diadakan tanggal 29 September 2020. Kita akan membahas tentang Laut Indonesia itu indah loh. Jadi teman-teman boleh catat tanggalnya, boleh dicatat di kalendernya juga. Kalau yang punya Google Calendar boleh dicatat. Kita acara berikutnya tanggal 29 September 2020. Kita akan membahas tentang Laut Indonesia itu indah loh. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat tadi pemenang yang sudah menjawab kuis. Buat yang bertanya juga. Mohon untuk tadi dikirimkan ke mhg.kkp. Nanti alamat dan biodatanya. Untuk nanti kita kirimkan merchandise-nya. Terima kasih juga buat Kak Samia nih, Kak Samia dan Kak Prita yang sudah memberikan materinya. Ada juga Mas Firman dan Mbak Zainab nih yang ada di sini. Ya, sekali lagi terima kasih dari Mariner Heritage Gallery. Kok ruang ini tidak akan ditutup dulu, mungkin ada yang ingin bertegur sapa sekitar 5 menit. Oke, terima kasih semuanya.